foku de tabemasu. Oke, minasan, kita lanjutkan pelajaran berikutnya, yaitu bab 7 ya, atau dai nanaka. Untuk bab kali ini kita masih mempelajari tentang partikel D. Juga untuk di dalamnya juga ada pola kalimat dengan pola kalimat memberi dan menerima, seperti itu. Oke, langsung saja kita masuk ke pola kalimat yang pertama di bab yang ketujuh ini. Yang pertama, nani nani de nani nani masu. Nah, tentunya di sini itu kata kerja. Nah, untuk nani nani di sini ini sama dengan pola kalimat yang sebelumnya kita pelajari, yaitu D, partikel D di sini itu menunjukkan apa? Cara. Menunjukkan cara. Nah, menunjukkan cara ya. Jadi ya, di sini bisa diisi dengan kata benda ya, alat kayak pembersih debu ya, sapu dan lain-lain. Caranya itu dengan bahasa Jepang, bahasa Inggris dan lain-lain. Untuk bahan seperti dengan kertas ya, kita bikin burung dan lain-lain. Oke, langsung saja kita masuk ya. Untuk contoh kalimatnya di sini ya, tentunya yang pertama di sini kalau mau pakai subjek silahkan, tidak juga tidak mengapa. Ari-san wa ini sebagai subjek. Ari-san. Nah, ini wa ini sebagai penunjuk topik. Ya, jadi topiknya itu saudara Ari. Ari-san wa nande ramen o ya tabemasu ka? Nah, di sini tentunya kalimat tanya. Masta tabemasu ka? Ya, jadi ramen. Ramen itu mie ya. Ya, kalau dalam bahasa Jepang ini mi nande di sini nan itu untuk gimongsinya, d itu sebagai dengan apa, seperti itu. Saudara Ari makan ramen dengan apa? Jadi d di sini bisa diartikan dengan menggunakan apa, begitu, atau menggunakan. Nah, ya, dengan atau menggunakan, atau dengan menggunakan apa, seperti itu. Nah, jawabannya foku de tabemasu. Makan menggunakan foku atau sumpit. Garfu ya. Garfu. Nah, garfu. Jadi saudara Ari makan menggunakan apa? Makan ramen menggunakan apa? Ya, saudara Ari makan dengan menggunakan garpu. Nah, berikutnya nande dengan apa ya, atau menggunakan apa ya? Abimaska, nande abimaska, mandi menggunakan apa? Seperti itu. Sekeng de abimas, mandi menggunakan sekeng itu apa? Sabun. Nah, jadi sekeng ini sabun. Nah, jadi ini merupakan suatu cara, yaitu mandi pakai apa? Pakai sekeng. Oke, berikutnya di sini ada watashi wa kankoku go de tegami o kakimashita. Ya, saya. Nah, ini partikelnya. Saya langsung tarik ke belakang. Masta berarti telah, ya. Telah menulis. Tegami itu surat, ya, telah menulis surat dengan ya, atau menggunakan ya, Kankoku go. Kankoku itu Korea ya, negara Korea. Go itu sebagai bahasa. Jadi Kankoku go itu apa? Bahasa Korea ya. Go itu bahasa. Untuk Kankoku itu Korea. Jadi bahasa Korea. Saya telah menulis surat
dengan menggunakan bahasa Korea. Seperti itu. Ya, jadi ini bisa diartikan untuk kata benda di sini ya. Kata benda ini di sini bisa diisi dengan alat, cara, dan bahan. Seperti itu ya. Di sini alat, cara, dan bahannya untuk yang pertama di sini foku ya, kata bendanya. Berikutnya sekeng. Terus di sini ada kangkokugo. Kangkokugo ini bisa diartikan dengan cara ya. Untuk alatnya di sini foku ya, seperti itu. Terus di sini nomor yang berikutnya untuk contohnya imoto wa imoto itu apa? Adik ya, cewek atau perempuan ya. Adik perempuan. Ya, adik perempuan sendiri ya, adik perempuan kandung ya. Imoto wa kyo origami de tori o sukurimasu. Nah, origami pernah dengar ya? Origami itu apa? Kertas lipat. Lipatnya biasanya itu di TK ya atau di SD itu biasanya keluar nih pakai origami buat kerajinan tangan. Imoto wa kyo ya, kyo itu hari ini. Origami de tori o sukurimasu akan membuatnya. Sukurimasu ini membuat. Nah, jadi akan membuat tori. Tori itu burung. Nah, dengan menggunakan kertas lipat. Ya, jadi adik perempuan saya akan membuat burung dari atau dengan menggunakan kertas lipat. Nah, kertas lipat di sini sebagai bahan seperti itu ya. Jadi bisa diisi dengan kata benda di sini diisi dengan kata alat ya, kata benda alat, cara, dan bahan seperti itu. Oke. Ya, ini hanya pengulangan atau improvisasi. Kalau sebelumnya itu dengan kata kerja ikimas, kairimas, kimas. Nah, itu menggunakan kendaraan ya, termasuk alat juga karena kendaraan itu sebagai alat seperti itu. Oke, kita lanjut ke pola kalimat yang kedua. Nah, di sini ya kita akan mempelajari pola kalimat ya, menerima dan memberi. Nah, ini memberi dulu ya. Beri. Dan kalau moraimas itu terima atau menerima. Ya, jadi untuk pola kalimat yang kedua ini ya, pola kalimat memberi dan menerima. Memberi dan menerima karena akemas di sini memberi. Untuk moraimas menerima. Oke. Di sini ada nani nani, ni. Nah, di sini ada partikel lagi. Nah, ni di sini kalau kita memberi, pola kalimat memberi, saya memberi kepada, berarti untuk ni di sini artinya kepada. Nah, nggak mungkin kalau artinya itu saya memberi dari A. Ya kan, kalau kita memberi itu tujuannya ke siapa? Berarti kepada, seperti itu. Nah, untuk yang berikutnya di sini lawan katanya menerima, memberi dan menerima. Nah, kalau menerima itu menerima kepada, bukan, harusnya apa? Menerima dari. Nah, oleh karena itu partikelnya di sini ada ni dan kara, artinya sama, dari. Nah, jadi kebalikannya untuk memberi. Untuk partikelnya itu ni ya, walaupun sama-sama ni, tapi untuk artinya itu berbeda ya. Kalau agimas dengan partikel ni artinya memberi kepada untuk ni-nya. Untuk yang moraimas artinya dari. Nah, untuk kara juga artinya dari sendiri ya. Jadi artinya sama. Untuk penggunanya bagaimana? Oke, kita langsung saja masuk ke contoh kalimatnya. Nah, tentunya di sini ada pertama subjeknya. Nah, ini sebagai subjek, topiknya atau tokoh utamanya atau pelakunya, bisa dibilang seperti itu. Koko-san, saudara Koko ya. Langsung ke belakang, tarik. Masta, telah ya. Telah memberi ya, telah memberi akemas. Akemas itu memberi, telah memberi
Nah, partikelnya wo karena di sini agemas itu kata kerja aktif, nah, aktivitas ya. Di sini ada kutsu, kutsu itu sepatu. Nah, saudara Koko telah memberi sepatu. Nah, karena memberi jadi ni ya di sini artinya apa? Kepada. Saya singkat kepada saudara Kiki. Jadi ya sebelum ni di sini diisi dengan hito orang. Ya tentunya sasaran untuk kita beri. Ya jadi kita isi dengan orang. Seperti itu. Saya saudara Koko telah memberi sepatu kepada saudara Kiki. Ya seperti itu. Oke berikutnya. Sini ada Kiki sang wa. Ya, Kiki sang wa. Nah, ini untuk kalimat yang pertama tadi, ya kalimat memberi. Nah, untuk kalimat yang kedua di sini, ini kebalikannya atau persamaannya. Ya, bukan kebalikannya, persamaan dari kalimat yang pertama. Ya. Oke, bagaimana? Kiki sang wa. Nah, untuk yang tadi itu Koko sang ya. Kalau Koko sang itu menjadi topik, sekarang gantian menjadi Kiki sang jadi topiknya atau subjeknya dengan partikel wa. Kiki sang wa saudara Kiki. Koko sang ni kutsu wo moraimashita. Nah, ini masih dengan objek yang sama, kutsu ya, moraimashita. Tapi untuk kata kerjanya itu diganti dengan moraimashita. Menerima. Ya, jadi ini kalimat menerima. Nah, jadi kalau kita menerima pakainya moraimasu, memberi agemasu, seperti itu. Tapi kalau kita di kalimat pertama, kalau kita dalam soal itu saudara A memberi kepada saudara B, berarti persamaannya saudara B menerima benda dari saudara A. Jadi tinggal dibalik saja untuk apa? Ininya. Ya, topiknya atau si apa yang mendapatkan suatu jasa dengan orang yang memberi jasa, seperti itu. Ya, ini bisa dibalik seperti itu. Kiki sang wa Koko sang ni ya kutsu wo moraimashita. Saudara Kiki ya, saudara Kiki telah menerima sepatu dari saudara Koko. Ya, jadi artinya sama. Kalau yang di atas itu saudara Koko telah memberi kepada saudara Kiki. Kalau yang di bawahnya saudara Kiki telah menerima dari saudara Koko, seperti itu. Nah, ini untuk partikelnya bisa diisi dengan ni atau kara. Nah, ni atau kara semuanya betul. Jadi tidak mengapa. Di sini kita masuk ke kalimat yang ketiga. Kita akan membahas tentang perbedaan dengan ni dan kara. Ya sebenarnya boleh keduanya, tapi ada perbedaan yang lebih spesifik. Nah, di sini dadano sang wa. Dadano sang wa ya, saudara Dadano kaisa kara presento moraimashita. Nah, ini telah menerima presento, itu hadiah dari ya, dari kaisa perusahaan. Nah, jadi saudara Dadano telah menerima hadiah dari perusahaan. Ingat cara mengartikannya, sebelum wa dulu baru dari belakang ke depan, seperti itu. Ya. Kalau di sebelum wa terdapat kalimat ya dengan partikelnya, misalkan no ya, misalkan watashi no ha. Berarti tetap dibaca sebelum wa terlebih dahulu. Berarti ha dulu. Ibu saya gitu. Ibu saya langsung dari belakang ke depan, seperti itu. Jadi perbedaan ni dan kara ya. Kalau ini untuk ni ditujukan untuk orang ya. Untuk orang. Tapi kalau kara ini untuk instansi ya atau lembaga, seperti itu. Bisa diisi dengan perusahaan, terus LPK, lembaga lainnya dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kara ini lebih menuju ke lembaga atau instansi. Ya, tapi semuanya lebih sama. Jadi lebih tepatnya seperti ini, ya, seperti. Tapi kalau untuk yang di atas di sini, yang kalau kalimat yang kedua di sini,
bisa kara bisa ni. Tapi untuk kara lebih condong ke instansi seperti itu. Oke, jadi kalimat di sini ingat, kalau memberi berarti saudara A kepada saudara B. Tapi kalau menerima pakainya moraimasu ya. Ya, kalau memberi itu akemas, menerima itu moraimasu. Tinggal dibalik saja. Pelakunya tinggal menjadi apa? Seorang yang mendapatkan apa? Sebelum partikel ni. Jadi untuk pelakunya tinggal dibalik saja ya. Yang mendapatkan jasa itu menjadi topik, yang pelakunya itu menjadi apa? Suatu objek langsung dari partikel ni di sini. Oke.